Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktavia Riani dengan NIM 19210918. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ERP penggunaan Odoo. Penerapan ERP dalam dunia bisnis. Materi ini dari Kang Tatang. Mengenal ERP. Apa itu ERP? Mengapa ERP penting dalam dunia bisnis modern? Relevansi dengan dunia kerja. Apa itu ERP? ERP singkatannya adalah Enterprise Resource Planning, sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem terpusat. Modul umumnya keuangan, SDM, inventory, produksi, CRM, dan sebagainya. Manfaat ERP ada beberapa. Yang pertama, integrasi data antar divisi. Yang kedua, efisiensi proses. Yang ketiga, real-time reporting. Yang keempat, mengurangi human error. Yang kelima, skalabilitas bisnis. Relevansi dengan dunia kerja. Banyak perusahaan mencari karyawan yang familiar dengan sistem ERP, seperti SAP, Odoo, Oracle, Microsoft Dynamics, dan lain-lain. Yang kedua, skill ERP relevan di bidang akuntansi, logistik, manufaktur, procurement, HR, hingga IT support. Nama aplikasinya, list aplikasi ERP yang populer di Indonesia. Yang pertama ada SAP, tipenya proprietary. Kelebihannya ada powerful, sangat komprehensif. Kekurangannya yaitu mahal dan kompleks. Yang kedua ada Oracle NetSuite, tipenya dia cloud. Kelebihannya cloud native, banyak fitur juga. Kekurangannya biaya tinggi. Yang ketiga Microsoft Dynamics, tipenya ada hybrid. Kelebihannya dia integrasi dengan produk Microsoft. Kekurangannya perlu tenaga ahli. Yang terakhir ini ada Odoo, tipenya dia open source, kelebihan modular, fleksibel, serta biaya juga terjangkau. Kekurangannya butuh implementator. Nah, ini berikut ada list aplikasinya eh, dari sistem ERP. Ada Oracle NetSuite, Sage Intacct, SAP Business One, InfoCloud Suite, ada Odoo, ada Microsoft Dynamics 365, Akumatica The Cloud ERP, terus Sub Business by Design, Sage X3, Sub S44 HANA, dan sebagainya. Nah, ini berikut juga ada tampilan SAP Business One ya. Terus di sini juga ada tampilan Dynamic 365. Di sini ada tampilan NetSuite. Di sini tampilan Odoo versi 18. Implementasi ERP yang pertama ada is Analyst, yang kedua Fit Gap Analyst, yang ketiga Business Process Engineering atau BPR, yang keempat Sistem Konfigurasi dan Customization, yang kelima Training dan UAT, yang keenam Go Live, yang ketujuh Support Continuous Improvement. Implementasi ERP is Analysis. Tujuannya memahami kondisi proses bisnis saat ini di organisasi atau di perusahaan. Kegiatannya yang pertama ada observasi proses berjalan, yang kedua wawancara user atau stakeholder, yang ketiga dokumentasi SOP yang ada, outputnya dokumen as is yang menggambarkan proses bisnis aktual, berikut pain point dan area untuk perbaikan. Fit Gap Analysis. Tujuannya menilai sejauh mana sistem ERP bisa mendukung proses bisnis saat ini. Kegiatannya membandingkan kebutuhan bisnis dengan fitur ERP. Yang kedua, mengidentifikasi fit cocok langsung dan gap butuh custom.
Laporan fit gap yang menjadi dasar keputusan konfigurasi atau kostumisasi. Bisnis proses reengineering. Tujuannya menyederhanakan dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efisien dengan ERP. Kegiatannya mendesain ulang proses to be process. Yang kedua, menghilangkan proses manual atau berulang. Yang ketiga, menyesuaikan bisnis agar selaras dengan best practice ERP. Outputnya ada dokumen to be, proses yang siap diimplementasikan. Konfigurasi dan kostumisasi. Tujuannya menyesuaikan ERP dengan kebutuhan bisnis. Kegiatannya konfigurasi, setting modul, aturan bisnis, dan workflow. Kostumisasi ada pengembangan fitur tambahan jika perlu. Catatan, konfigurasi lebih disarankan daripada kostumisasi agar sistem tetap stabil dan mudah di maintenance. Training dan UAT. Tujuannya memastikan user bisa menggunakan sistem dan sistem bekerja sesuai ekspektasi. Kegiatannya ada pelatihan end user dan key user, simulasi transaksi bisnis, serta pengujian sistem oleh user langsung atau UAT. Outputnya ada feedback dari user, daftar bug atau error, dan hasil validasi proses. Deployment dan go live. Tujuannya ERP mulai digunakan secara resmi dalam operasional. Kegiatan data migrasi jika ada, cut off sistem lama, yang ketiga pengawasan intensif di minggu pertama. Resiko perlu mitigasi jika terjadi gangguan operasional. Pastikan ada tim support standby. Support dan continuous improvement. Tujuannya menjaga sistem tetap relevan dan berjalan lancar. Kegiatan support teknis dan fungsional update sistem sesuai kebutuhan, evaluasi berkala dan peningkatan fitur. Mindset ERP bukan proyek sekali jalan, tapi perjalanan jangka panjang. Di sini kita memasuki mengenal Odoo, aplikasi ERP open source. Modulnya itu ada 30 plus modul utama, tersedia versi community atau gratis dan enterprise berbayar. Teknologinya ada Python, PostgreSQL, web-based, REST API. Modul populer yang ada di Odoo yang pertama ada sales dan CRM, inventory, ada manufacturing, accounting, human resource, forecast, dan website dan e-commerce. Kenapa harus memilih Odoo? Biayanya rendah, fleksibel dan customizable, komunitas besar, cocok untuk UMKM hingga enterprise, bisa dikembangkan sendiri atau developer friendly. Nah, berikut ini ada biaya-biaya lisensi penggunaan Odoo. Biayanya sangat terjangkau, menyesuaikan sesuai kebutuhan bisnis kalian. Lanjut ke ERP dan manajemen bisnis. ERP adalah masa depan manajemen bisnis. Odoo membuatnya lebih mudah, fleksibel, dan hemat biaya. Jangan cuma jadi pengguna software, tapi ciptakan solusi digital yang berdampak. Kesimpulannya, ERP itu bukan soal software, tapi transformasi bisnis. Odoo memberikan solusi lengkap yang fleksibel. Mahasiswa IT bisa jadi implementator masa depan. Ayo eksplorasi Odoo lebih lanjut. Di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan Odoo. Nah, di sini saya udah membuat akun, udah masuk juga nama bisnisnya ada Kongvi Live ID. Di sini kita ke website inventory. Sorry.
kita klik produk, kayaknya produk-produknya udah ada yoga reguler dan yoga kids. Harganya sudah saya cantumkan juga, sama kuantitinya ini juga udah saya cantumkan. Terus kita balik ke sales. Di sales ini saya juga udah bikin customernya ada PT Man Mulia sama PT Daya Sakti. Nah, di sini kita coba buat buat customer baru ya. Eh, Namanya bisa coba buat sendiri. Di sini ada expired date-nya juga. Expirednya bisa di tanggal besok aja kita ubah. Defaultnya paymentnya bisa immediate payment. Terus kita add produknya. Produk yang tadi udah kita masukin, coba kita masukin Yoga Kids. Terus mau beli 10 pieces. Unit price-nya tadi 10.000. 10. Totalnya ini ada di bawah ya. Terus kita send. Emailnya kita ngasal aja. Nah, kita kirim ke PT tersebut. Udah dikirim, kita klik confirm. Nah, lalu kita create invoice. Sebelumnya kita lihat delivery satunya dulu. Nah, ini kan nih udah available. Terus kita ke hmm, kita balik dulu ya ke, ke invoice. Nah, ini yang tadi nih kita belum cetak invoice-nya. Kita mau coba cetak invoice-nya. Nih, tinggal create invoice yang regular invoice, create. Nah, ini udah ya. Terus kita klik confirm. Nah, selanjutnya kita bayar aja pakai bank, klik payment. Nah, di sini kan udah tulisan pay, udah kebayar nih payment. Nah, ini udah ada invoice-nya juga ya. Kita klik validate. Nah, kita print, kita coba lihat. Nah, ini delivery slip-nya.
Kita coba ke purchase. Kita coba buat vendor ya. Hmm. Nama vendornya ada orang. Kita coba pakai ini. Teksnya kita hapus saja. Enggak terlalu. Bisa hapus ya. Bisa. Hmm. Ini PWP-nya coba kita hapus. Nah, udah. Kita ke vendor tadi. Nah, ini udah ada nama vendor kita udah bertambah. PT Indorama. Kita mau coba beli dari vendor ya. Nama vendornya tadi PT Indorama. Hmm, expirednya tanggal besok aja. This confirmation. Sampai persen. Paling kita mau tambahin produk. Yang dulu juga guys ya kita coba. Kuantitinya kita mau nambah 20 pieces. Unit price. Ini kan apa? So, sell RFQ. Nah, kita send. Kita confirm order. Nah ini sudah ya. Kita receive. Kita validate. Hmm. Kalau mau bayar kita ke purchase. Ke receipt.
Ih, tadi lupa totalnya kita nggak dilihat dulu ya. Berarti kita balik dulu. Kita ke purchase tadi totalnya ada berapa? Nah, kita salin totalnya aja. Kita mau bayar. Pakai invoice. Kalau mau bayar tadi, pilih yang vendor. Nah, tadi kita mau beli barangnya dulu. Hmm, kita punya aja. Terus konflik. Berapa? Ya, ini udah kita pay. Dan sekian video tutorial Odo dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.